berubah, sehingga jika karton disusun lurus, kita dapat melihat cahaya dari senter tersebut. Tetapi jika karton kita menggeser kertasnya, maka cahaya tidak terlihat. Cahaya bersifat dapat merambat lurus. Sifat ini dapat terlihat saat senter disorotkan ke depan, maka cahaya senter akan merambat lurus sesuai arah yang dituju. Rambatan cahaya dapat menembus benda atau transparan. Contohnya adalah seperti kaca dan jendela rumah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pemantulan cahaya. Pada kali ini, kami melakukan percobaan dengan meletakkan sebuah kaca, lalu kami arahkan senter pada kaca tersebut sehingga cahaya dari senter tersebut dipantulkan dari kaca kepada kertas. Pemantulan cahaya terjadi jika suatu berkas cahaya mengenai permukaan benda, kemudian dipantulkan kembali. Cahaya memang bisa dipantulkan, terutama jika mengenai dinding atau benda padat, seperti tembok atau dinding penghalang. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk sebuah bidang pantul. Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Pemantulan cahaya pada permukaan rata-rata diamati pertama kali oleh Wilbur Snellius, dan kemudian penemuannya dikenal sebagai hukum Snellius. Selanjutnya, hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya, cahaya mempunyai beberapa aturan, yang mana kamu bisa menyebutnya dengan hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya seperti yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal ada dalam satu bidang datar, yang mana ketiganya berada dalam satu titik potong bidang pantulnya. Yang kedua, sudut pantul cahaya nilainya sama besar dengan sudut datang cahaya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pembiasan cahaya. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan sebuah gelas bening diisikan air, kemudian kami memasukkan sebuah pensil, sehingga kita dapat melihat bahwa pensil tersebut terlihat lebih pendek atau bahkan terlihat seperti benda patah. Nah, pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang bisa terjadi ketika cahaya melewati suatu bidang batas antara dua medium yang berbeda. Peristiwa pembiasan cahaya bisa terjadi ketika ada sinar datang dan membentuk suatu sudut tertentu. Cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas, atau sudut datang lebih kecil dari 900 terhadap bidang batas. Hukum pembiasan cahaya. Peristiwa pembiasan cahaya dibahas dalam hukum Snellius. Bunyi dari hukum Snellius yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Apabila sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika sinar datang dari medium kurang rapat dan medium lebih rapat, maka sinar dibiaskan mendekati garis normal.